Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita masih belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi manusia, di pembelajaran 6. Jangan lupa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, selalu ingat dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, dan bepergian keluar rumah hanya jika diperlukan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu peralatan kalian, peralatan buku tulis kalian, dan kita awali dengan belajar hari ini di pembelajaran 6. Sebelum kita belajar hari ini, kalian perlu mengetahui apa yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, kalian dapat memperagakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima, kalian dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Yang keenam, kalian dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Kita amati buku pembelajaran 6, ada Benny dan teman-temannya. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian sudah tahu ceritanya? Baik, dengarkan cerita Bu Guru, dengarkan baik-baik, perhatikan apa isi dari dongeng tersebut. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban, yang dikarang oleh Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya mendang-dangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh!" keluh kuda saat dia merasakan beban yang berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai, sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Demikian dongeng tentang kuda dan keledai yang diambil dari www.rumahdongeng.com.
Dari dongeng tersebut, anak-anak bisa mengetahui apa pesan moral yang terdapat dalam dongeng kuda dan keledai. Kalian sebelumnya sudah belajar tentang keberagaman sifat, termasuk di sini ada sifat keledai, ada sifat kuda, dan dari dongeng tersebut kalian bisa mengetahui pesan moral yang terdapat di dalam dongeng kuda dan keledai. Dari pesan moral tersebut kalian bisa menyusun kata-kata yang masih acak di bawah ini menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng kuda dan keledai. Ada kata-kata yang masih tersusun acak dan kalian harus menyusunnya secara urut sehingga menjadi sebuah pesan moral. Kata yang pertama ada kamu, kata yang kedua ada kata bantuan, kata ketiga membutuhkan, kata keempat bantulah, kata berikutnya maka, orang, terbantu, akan, juga, yang. Ada beberapa kata yang masih acak dan harus kalian susun menjadi sebuah pesan moral yang berkaitan dengan dongeng kuda dan keledai tadi. Pesan moral apakah yang bisa kalian petik dari dongeng tersebut dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mana pesan yang perlu dicontoh dan mana pesan yang tidak perlu kalian contoh? Nah, dari dongeng tersebut, dari dongeng kuda dan keledai, kalian bisa membuat cerita bergambar. Nah, cerita bergambar ini bisa kalian buat dengan didampingi oleh orang tua kalian ataupun kakak kalian dari dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Tadi ada beberapa paragraf, kalian bisa gunakan paragraf 1 untuk gambar pertama, paragraf 2 untuk gambar kedua, dan paragraf berikutnya untuk gambar-gambar berikutnya. Ini bisa kalian lakukan dengan bantuan orang tua kalian dan bisa kalian gunakan Bu Guru tugaskan ini untuk tugas beberapa hari ke depan. Dengan pendampingan orang tua kalian, kalian bisa kumpulkan kepada Bu Guru berupa gambar tentang dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Kalian bisa gunakan buku gambar kalian untuk menggambar dongeng tersebut dalam bentuk gambar cerita. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Ketika di jalan, ternyata Benny dan Edo menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam salah satu lingkungan tetangga. Nah, di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Nah, tugas kalian, tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu dan yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalian bisa tuliskan di bawah ini ada 5 sifat orang yang berbeda-beda. Yang pertama, sifat penolong. Yang kedua, sifat dermawan. Yang ketiga, sifat ramah. Yang keempat, penyayang binatang. Yang kelima, sifat lucu. Nah, setiap orang pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Ini semua adalah sifat yang baik yang perlu kita contoh dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1, penolong. Seperti tadi dicontohkan oleh Benny, dia menemukan kucing di jalan dan dia mau memungutnya dan memeliharanya. Yang kedua, sifat dermawan. Dermawan berarti suka memberi. Apa yang kita punya, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, sikap ramah. Ramah berarti berbaik hati, berbaik sangka kepada siapapun, murah senyum. Nah, kalian juga harus demikian dengan siapapun, baik itu di rumah, di lingkungan, ataupun di sekolah dengan teman-teman kalian. Yang keempat, ada sifat penyayang binatang. Masing-masing orang mempunyai sifat yang berbeda.
Tadi ada Benny yang menyayangi binatang, tapi berbeda dengan Edo. Meskipun dia tidak menyukai kucing karena dia merasa geli, bukan berarti dia boleh menyiksa binatang. Kita harus menyayangi binatang dimanapun berada. Yang kelima ada sifat lucu. Kalian bisa menuliskan nama orang yang menuliskan sifat lucu tersebut. Nah, setelah kalian mempelajari sifat-sifat tetangga kalian ataupun teman-teman kalian, kalian bisa memperagakan sifat temanmu dalam gerakan pantomim. Kalian kemarin pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang gerakan pantomim, yaitu menirukan gerakan seseorang dengan gerakan tangan kita tanpa berkata-kata. Nah, dari gerakan pantomim yang kalian lakukan, kalian bisa minta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian ataupun adik kalian untuk menebak sifat apakah yang kalian peragakan tadi dengan gerakan pantomim. Ketika liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, kambing yang ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Permasalahan Benny adalah dia harus menempatkan beberapa hewan peliharaan ke dalam kandang. Seperti dalam contoh soal nomor 1. Permasalahan Benny kaitannya dengan meletakkan hewan peliharaannya pada kandang-kandang yang tersedia. Permasalahan yang pertama, soal yang pertama, 1A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Dari pertanyaan tersebut bisa kalian tuliskan dalam bentuk perkalian. 6 kali 10. 6 diambil dari tadi 6 kandang, 10 berarti 10 ekor domba. 6 kali 10 berarti sama dengan 60 ekor domba. 1B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Yang tadinya kandangnya cuma ada 6, menambah lagi menjadi 10 kandang. Kira-kira berapa isi domba tiap kandang? Kita masih ingat sifat pertukaran. Tadi di 1A, kalian sudah menjawab 6 kali 10 sama dengan 60. Berarti yang B, 10 kali titik-titik sama dengan 60. Berapakah titik-titik tersebut? Supaya jumlah dombanya sama. 10 kali 6. Nah, di C kita buat kesimpulan. Jadi 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6. Hasilnya adalah 60. Kalian harus ingat, di dalam perkalian terdapat sifat pertukaran. Jadi di sini 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6. Permasalahan Benny yang kedua, kita baca 2A. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Kita bisa menjawabnya bersama-sama. Ada 9 kandang. Satu kandang berisi 8 sapi. Berarti kalian bisa menuliskan dalam bentuk kalimat matematika 9 kali 8.
Berapakah hasilnya 9 kali 8, anak-anak? Nah, kalian sudah menemukan jawabannya? Bisa kalian tuliskan di jawaban 2A. 2B, ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Tadi ada 9 kandang, tinggal 8 kandang. Padahal jumlah sapinya tadi ada 72 ekor. Kalian bisa tuliskan dengan kalimat matematika 8 kali titik-titik sama dengan 72. Berapakah titik-titik itu? Ya, kalian harus ingat sifat pertukaran. 8 kali 9 sama dengan 72. Kita tarik kesimpulan pada jawaban 2C. Jadi 9 kali 8 sama dengan 8 kali 9. Hasilnya 72 sapi. Permasalahan Beni yang ketiga, 3A. Paman Beni berternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Kalian bisa menyelesaikan soal tersebut dengan kalimat matematika. Selalu selesaikan soal cerita kalian dengan kalimat matematika secara jawaban sempurna. Ada 10 kandang burung, ada 8 ekor burung. Kalian bisa tuliskan dengan kalimat matematika 10 kali 8. Hasilnya 80. Permasalahan yang B, 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Tadi ada 10 kandang, ternyata 2 kandang rusak, berarti kandang yang masih bisa digunakan tinggal 8. Padahal jumlah burung merpatinya ada 80. Tuliskan dalam kalimat matematika 8 kali titik-titik sama dengan 80. Berapakah titik-titik yang harus diisikan dalam penyelesaian masalah tersebut? Ya, 8 kali 10 sama dengan 80. Bisa kita tarik kesimpulan pada jawaban C. Jadi jumlah merpati di tiap kandang sekarang, kalian ingat sifat pertukaran pada perkalian, 10 kali 8 sama dengan 8 kali 10. Hasilnya 80 ekor burung merpati. Permasalahan terakhir, Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Ingat, selesaikan dengan kalimat matematika. Cucu Nenek Udin ada 6, tuliskan angka 6. Tiap cucu mendapat 4 telur asin, dikali 4. 6 kali 4, hasilnya iya 24. Permasalahan berikutnya, ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Tadi cucu nenek ada 6, ternyata 2 cucu nenek tidak suka telur asin, berarti tinggal 4 cucu nenek yang suka telur asin. Nenek ingin membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Berapa telur asin yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Tadi ada 4 cucu nenek. 4 kali titik-titik sama dengan 24 telur asin. Berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Bisa kita tarik kesimpulan pada jawaban yang C. Jadi 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Hasilnya 24 telur asin.
Demikian tadi permasalahan Benny yang bisa kalian bantu dengan sifat pertukaran pada perkalian. Anak-anak, dari pembelajaran subtema 2, manfaat hewan bagi manusia, kalian bisa mengambil pelajaran hari ini dari pembelajaran 1 sampai 6 yang sudah kalian pelajari. Yang pertama, kalian bisa menjawab pertanyaan tentang isi dongeng. Yang kedua, kalian bisa membaca dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat dongeng yang kalian baca. Yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan soal-soal perkalian yang memiliki sifat pertukaran. Yang keempat, kalian bisa melakukan gerak tangan dengan cepat. Yang kelima, kalian bisa menceritakan pesan moral yang terdapat pada dongeng secara lisan. Yang keenam, kalian bisa melakukan kegiatan kombinasi memutar dan meliukkan badan. Yang ketujuh, kalian bisa memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng yang sudah kalian baca pada pembelajaran 1 sampai 6. Yang kedelapan, anak-anak semua bisa mengidentifikasi karakteristik beragam sifat-sifat individu yang ada di sekitar kalian. Berikutnya, kalian bisa melakukan kegiatan lompat tali, tentunya didampingi oleh orang yang lebih tua dari kalian, baik itu orang tua kalian ataupun kakak kalian. Bisa kalian lakukan dengan tali karet yang kalian punyai, ataupun bisa juga dengan tali skipping. Ingat, harus dengan teknik yang sudah kalian pelajari dan diawali dengan melakukan pemanasan sehingga tidak terjadi cedera pada tubuh kalian. Yang terakhir, kalian juga bisa menyelesaikan soal dengan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Demikian yang sudah kalian pelajari pada subtema 2 ini. Kalian bisa mempelajari subtema berikutnya pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Bu Guru cukupkan sekian. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.